tentang konsep inheritance, ya. Sebagaimana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang kita kenal dengan kategori-kategori dalam pemrograman berorientasi objek. Salah satunya kita harus memahami yaitu tentang kelas, ya. Kemudian ada polimorfisme, ya. Kemudian ada inheritance, ya, dan lain-lain. Nah, di dalam pemrograman berorientasi objek tentunya kita tidak boleh lupa apa yang disebut dengan inheritance. Jadi hari ini kita akan membahas tentang inheritance, ya. Di dalam pemrograman Java sebelum kita masuk ke teori inheritance, kita lihat dulu di capaian pembelajaran untuk teori ini, ya, khususnya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Itu yang pertama, Anda minimal bisa menyebutkan 3 karakteristik dari pemrograman berorientasi objek, ya, yang mana kemarin di pertemuan 4 dan 5 kita sudah membahas karakteristik dari pemrograman berorientasi objek tersebut, ya, misalnya polimorfisme, kemudian objek oriented, kemudian hari ini kita akan bahas tentang inheritance. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda nantinya bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing karakteristik tersebut, ya. Apa saja fungsinya di dalam bahasa pemrograman, ya. Kemudian yang ketiga, Anda juga harus bisa menerapkan konsep inheritance dalam pemrograman bahasa Java, ya, karena kita prakteknya implementasinya kita menggunakan bahasa Java, ya, atau kita aplikasinya kita menggunakan NetBeans 8.2, ya, yang kemarin sudah Anda install di PC masing-masing atau di laptop Anda ataupun di PC lab juga sudah terinstall yang namanya NetBeans 8.2, ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat membuat interface dalam program Java, ya. Nanti interface-nya seperti apa inheritance itu, ya. Dan yang kelima, yang terakhir, mahasiswa itu dapat membuat package dalam sebuah program Java, ya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita khususnya mengenai teori inheritance. Ini inheritance itu, ya, kalau dalam istilah kita itu yang disebut dengan inheritance itu adalah pewarisan, ya. Kalau kita membahas tentang waris pasti udah terpikir ya di benak kita, ya. Apa itu? Kalau warisan itu turunan, ya. Tapi kalau di sini pewarisan. Jadi inheritance itu bisa kita katakan dengan menggunakan istilah pewarisan, nanti kita dapat mempunyai cara dalam mengorganisasikan kelas-kelas dalam sebuah bahasa pemrograman, ya. Kemudian yang kedua, inheritance juga itu mengacu pada suatu hubungan atau relasi di mana suatu objek dan objek lain itu memiliki perilaku yang sama, ya. Kalau kita kembali ke pewarisan, Anda tidak akan dapat warisan kalau tidak ada hubungan, gitu kan? Tidak ada silsilah, ya. Ada orang tua, ada anak, kemudian semua anak itu akan mendapatkan warisan. Nah, begitu juga di dalam bahasa pemrograman, ketika dia mengacu pada suatu objek, jadi objek itu harus ada hubungan atau relasi, ya, di mana satu objek dan objek lain itu memiliki perilaku yang sama, ya. Anda dengan orang tua Anda pasti akan memiliki sifat yang sama, betul atau tidak? Betul, ya. Kalau Anda tidak sama sekali, Pak, tidak sama sekali memiliki sifat, berarti bukan turunan dong. Jangan-jangan ini anaknya diragukan. Istilah kata ini anak kandung atau bukan, gitu kan? Kalau dia anak kandung, dia pasti akan memiliki turunan sifat, baik itu dari sifat ayah atau dari sifat ibu. Karena orang tua itu ada dua, ya, bisa ayah, bisa ibu. Nah, jadi turunan sifat ini yang disebut dengan pewarisan sifat tadi. Jadi dalam
konsep yang kedua. Kemudian konsep yang ketiga, inheritance juga itu menggunakan istilah similarities atau kemiripan. Dan differences untuk memodelkan kelompok dari objek-objek yang berelasi. Itu salah satunya. Kemiripan, dia memiliki sifat kemiripan. Jelas, kalau pewarisan itu pasti ada turunannya. Ya. Nah itu definisi awal kalau kita mengenal apa sih yang disebut dengan istilah inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek. Kita lihat di sini. Ya. Ini ilustrasi. Ya. Gambar di depan merupakan ilustrasi dari inheritance class parent. Ya. Misalnya objeknya parent, dia memiliki field, ya, fieldnya nama, kemudian bertipe data string, ya. Yang kedua, fieldnya ada warga negara. Warga negara juga bertipe data string. Ya. Jadi ini objek yang di atasnya. Nah, ketika kita gambarkan, ada dua nama di bawahnya, yaitu kita ambil misalnya nama Budi dan nama Wati. Ya. Kalau kita lihat nama, jelas Budi pasti memiliki nama, ya, betul ya? Wati memiliki nama tak? Berarti dia memiliki sifat yang sama, feel-nya sama. Berarti dia memiliki turunan. Ya, kalau di sini parent-nya adalah nama, kedua objek ini di bawahnya juga akan memiliki sebuah nama dan bertipe data sama string. Tidak mungkin dia namanya tipe data integer. Betul ya? Kemudian yang kedua, si Budi dan Wati juga akan memiliki jenis field warga negara. Ya, kalau dia diam di Indonesia tentu statusnya kewarganegaraan apa? Gitu kan? Ya. Oh, Budi juga statusnya warga negara Indonesia. Wati juga statusnya warga negara Indonesia. Ya. Nah, ini ilustrasi inheritance. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Makna dari inheritance, gambarannya ya. Nanti akan kita implementasikan di program seperti apa sih Pak? Penggunaan dari inheritance. Ya. Oke. Dari gambar ini, maka dapat kita katakan, ya, kelas diagram di atas merupakan contoh implementasi inheritance. Jelas tadi bahwa inheritance itu adalah sebuah pewarisan. Ya, yang dia wariskan adalah field nama dan field kewarganegaraan yang memiliki tipe data string. Ya. Kemudian yang kedua, kelas parent itu sebagai superclass. Ya. Superclassnya apa yang kita kenal dengan ancestor. Ya. Jadi kalau superclass berarti induknya. Kalau kita istilahkan tadi manusia, superclassnya siapa? Orang tua. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada super pasti ada turunan. Ya. Child class dengan nama kelas Budi dan kelas Wati. Dua kali objek Budi dan Wati itu menginherit. Kelas apa? Kelas superclassnya tadi yang di atasnya. Ya. Artinya dia mengikuti sifat yang sama. Kemudian yang keempat, implementasinya kelas Budi dan kelas Wati itu dapat dimiliki atau dapat memiliki atribut-atribut atau properties. Ingat, ketika kita belajar objek kemarin minggu yang sebelumnya, ya, setiap objek pasti akan memiliki ciri-ciri atau yang kita kenal dengan properties. Ya, mobil itu objek bukan? Ada ciri-ciri tak? Salah satunya memiliki apa? Ban. Ya. Memiliki jenis mobilnya Pak. Kemudian merek mobilnya Pak. Ya. Rangkanya Pak. Gitu kan? Nah, artinya properties itu yang dimiliki oleh
objek. Maka di sini dikatakan implementasi kelas Budi dan kelas Wati dapat memiliki atribut atau properties yang dimiliki oleh kelas parent atau yang kita kenal dengan superclass. Ya, kalau kita berbicara mobil, dia juga akan memiliki turunan. Ya, kalau di atas mobil apa lagi? Superclassnya mobil. Kalau tadi apa? Parent, manusia, ada Wati, ada Budi. Objeknya mobil, superclassnya apa? Yuk. Atau saya kasih contoh dua, mobil dan motor, sama-sama objek kok. Kalau kita cari parentnya apa? Kelas superclass apa? Dealer nih, dealer juga. Belakang ada yang tahu? Mobil, motor, objek kok. Berarti superclassnya adalah kendaraan. Ya loh, kendaraan memiliki turunan. Ya, jenis kendaraannya adalah mobil dan motor. Ya. Artinya kalau kita berbicara kendaraan itu adalah superclass. Ketika diturunkan, maka superclass ini akan memiliki yang namanya mobil dan motor. Mobil dan motor termasuk ke ini apa artinya? Artinya apa? Orang tua turunannya apa? Nah, ya. Kalau kendaraan turunannya mobil atau motor, ya. Paham sampai sini? Ini penjelasan dari gambar yang tadi kita tampilkan. Oke? Lanjut. Di dalam inheritance itu ada dua ya. Kita bagi dua. Ya. Jadi jenis-jenis inheritance itu ada dua bagian. Yang pertama ada single inheritance, yang kedua ada multiple inheritance. Bisa membedakan antara single dengan multiple? Bingung? Sering ya? Oke, kita masuk sini. Kita lihat definisinya. Di sini. Nih. Ya. Di sini ada definisi dari single inheritance. Ya. Single inheritance itu adalah atau merupakan relasi dari suatu superclass terhadap child class yang terdiri hanya satu. Single itu satu ya. Satu superclass dan satu turunan. Ya. Kalau di basis data relasi satu ke satu tuh one to one. Ya. Atau ada juga relasi satu ke banyak atau yang kita kenal dengan one to many. Atau ada juga relasi many to many kalau dalam istilah relasi basis data ya, database. Jadi banyak ke banyak. Nah ini relasinya hanya satu ke satu. Ini yang disebut dengan single. Jadi satu ortu. Sini Bapak gambarkan. Ya. Ortu orang tua, ya, dia memiliki terdiri dari turunannya satu. Anak. Ya, orang tua memiliki anak. Kalau sudah berbicara tentang nama si A, si B, itu beda lagi. Ya, karena dia statusnya anak, maka anak itu satu kan. Jumlahnya berapa? Bisa saja banyak Pak. Itu value-nya, nilainya. Ya, tapi berbicara tentang kelas, berarti relasi superclass yang adalah orang tua dan sayapnya itu adalah anak. Ini yang disebut dengan single inheritance. Ya. Kemudian yang kedua,
Bedanya di sini lihat. Ya. Kalau multiple inheritance itu merupakan relasi dari tiap child class terhadap super class. Ya. Di mana setiap child class itu tersebut dapat memiliki atribut atau properties yang diwariskan oleh super class tersebut. Contoh tadi, otomotif. Ya, objeknya ya di sini. Ya. Otomotif atau kendaraan tadi ambil contoh. Ya. Otomotif dia memiliki dua field. Field yang pertama itu adalah jenis. Jenis memiliki tipe data string. Sama kayak tadi nama. Ya. Kalau ini jenis. Kemudian yang kedua dia memiliki bahan bakar. Ya, bahan bakar juga memiliki tipe data string. Nah, turunannya apa? Turunannya itu adalah jenis otomotifnya bisa berupa mobil, bisa berupa motor. Ya. Mungkin antara mobil dan motor bahan bakarnya bisa sama, bisa berbeda. Tergantung jenis mobilnya, tergantung jenis motornya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan single inheritance dan multiple inheritance. Jadi inheritance itu ada dua yang harus kita ingat, ada single, ada multiple. Oke, ini contoh. Ya. Sekarang Anda bagaimana kita implementasikan ini dalam bahasa Java? Ya. Coba. Nah, Java implementasinya kita penggunaan inheritance tadi. Ya. Ketika Anda sudah membuka program Java atau Netbeans, ya, buka Java, ya. Klik file, kemudian new project, ya. Kemudian Anda pilih Java kategori, nanti di situ ada Java application, ya. Pilih Java application, kemudian pada pilihan project itu Anda klik button next, ya. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua pada GUI Netbeans berikan nama project dengan nama pin inheritance or two. Ambil contoh tentang orang tua dan anak tadi. Ya. Pin inheritance or two. Kemudian simpan projectnya pada folder. Tentunya Anda sudah membuat folder terlebih dahulu ya untuk menyimpan nama project ini. Ya. Kemudian langkah ketiga, nanti klik kanan pada package pin inheritance or two, nanti pilih new. Kemudian pilih Java class, lalu isikan nama kelas pada class name, misalnya namanya tadi adalah or2, ya. Kemudian klik button finish, ya. Next, yang keempat, lalu klik kanan pada package pin inheritance or2, pilih new, kemudian Java class, isikan nama kelas pada class name dengan anak. Jadi ada dua, ada ortu, ada anak. Kemudian klik button finish. Next, baru kita mengetikkan kode programnya. Ya, kode programnya untuk kelas ortu Java. Ya, nanti saya jelaskan dulu. Nanti selesai ini baru ada praktekkan di Java-nya. Ya. Kita lihat di sini. Pada package untuk pin inherit or two, kita tentunya mengetikkan public class or two, bukan kurung, ingat kurung karawal ya, yang kita gunakan kurung karawal kalau di Java, ya, karena bahasa Java itu application, ya, pilih Java application, kemudian pada pilihan project itu Anda klik button next, ya, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua pada GUI Netbeans berikan nama project dengan nama pin inheritance or two. Ambil contoh tentang orang tua dan anak tadi, ya. Pin inheritance or two. Kemudian simpan projectnya pada folder. Tentunya Anda sudah membuat folder terlebih dahulu ya untuk menyimpan nama project ini, ya. Kemudian langkah ketiga, nanti klik kanan pada
package inheritance orto, nanti pilih new, kemudian pilih Java class, lalu isikan nama kelas pada kelas name, misalnya namanya tadi adalah orto, ya. Kemudian klik button finish, ya. Next, yang keempat, lalu klik kanan pada package inheritance orto, pilih new, kemudian Java class, isikan nama kelas pada kelas name dengan anak. Jadi ada dua, ada orto, ada anak. Kemudian klik button finish. Next, baru kita mengetikkan kode programnya. Ya, kode programnya untuk kelas orto Java. Ya, nanti saya jelaskan dulu. Nanti selesai ini baru Anda praktekkan di Java. Ya, kita lihat di sini. Pada package untuk inherit orto, kita tentunya mengetikkan public class orto, buka kurung, ingat kurung karawal ya. Jadi kita gunakan kurung karawal kalau di Java, ya, karena bahasa Java itu hampir mirip dengan bahasa C++ ya. C++ juga menggunakan tanda kurung karawal. Kemudian private string nama, private string WN. Ya. Kemudian public string method parent. Ya. Return tanda petik karena dia berupa string. Kemudian ini adalah nilai method parent. Ya. Ini adalah nilai method parent. Nanti ini merupakan output yang akan ditampilkan pada pemrograman pada bahasa Java. Okay. Kemudian yang keenam, ya, setelah kita yang kelima menuliskan kode yang pertama, langkah yang keenam kita tuliskan kode program pada kelas anak.java. Ya, dengan catatan package inheritnya itu orto, kemudian kita ketikkan kode program public class anak extend orto. Kalau yang orto tadi tidak ada extend karena dia merupakan turunan dari orang tua anaknya tadi, ya. Kemudian public string method child return, ini adalah method itu untuk kode yang package inherit orto untuk pada kelas A anak. Kalau yang pertama tadi pada kelas orto. Jadi ada dua kelas di sini kita tuliskan. Ya. Nah, kemudian ini kita ketikkan kode program pada main class atau pada menu utama. Ya, pada main class, seperti biasa, ya, package inherit orto, kemudian kita tuliskan public class inherit orto, kemudian public static void main karena ini adalah untuk string argumennya, ya. Kemudian orto o, misalnya kita variabelnya, ya, orto o sama dengan new orto titik koma, kemudian anak itu adalah a sama dengan new anak, kemudian titik koma, baru kita tampilkan di sini. Ya. Ingat perintah sistem out println fungsinya untuk apa? Untuk mengasih spasi. Ada yang lain? Apa itu? Println Untuk menampilkan. Menampilkan, ya. Print out dot println untuk menampilkan di layar. Ya. Apa yang kita tampilkan? Yang ini tadi. O dot method parent. Kemudian yang kedua kita tampilkan adalah A dot method parent. Kemudian baru yang kedua print A method child. Kemudian print O method orang tua dan A. Nah, itu penggunaan kode program, contoh penggunaan inheritance pada pemrograman Java. Oke, sampai sini bisa kita terapkan, nanti kita praktekkan, kita coba, ya. Selesai ini kita apakan? Kalau sudah selesai kita ketik, kita jalankan atau
di save dulu boleh, kita simpan dulu baru kita jalankan. Cara menjalankannya run project atau di keyboard tekan tombol F6. Ya. Oke, next kita coba hasilnya nanti akan Anda dapatkan. Silakan tampilkan hasilnya seperti apa dari program yang Anda praktekkan hari ini, ya. Nanti akan saya cek hasilnya apakah benar fungsi inheritance itu atau ada kesalahan-kesalahan dalam pengkodean programnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang inheritance sebelum kita mempraktekkan di komputer. Ada? Atau sambil berjalan, sambil praktek, sambil bertanya ya. Kalau ada kesalahan, kalau ada error. Oke, demikian untuk materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita coba yang ini. Silakan Anda buat dulu.